Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di rumah coding. Kita di sini mau belajar bareng ya tentang interaksi dan kendali di Unity. Nah, supaya nggak berlama-lama, kita langsung aja di Unity. Langsung ke Unity mana? Nah, di Unity yang diperlukan adalah objek-objek ini nih. Tiga jenis objek ya. Lantai, tembok, dan bola. Nah, lantainya udah plain aja. Kita beri nama ya. Ini kita rename dulu. Lantai. Nah, lalu cube yang ini dibikin dari cube yang di skala supaya memanjang. Lalu saya duplikat, lalu diputar-putar begitu supaya menempati posisi tepian itu supaya mereka menjadi penghalang supaya bolanya nggak keluar arena begitu ya. Ini cube 1, 2, 3 dan ini. Sedangkan cube yang 4 itu adalah penghalang di tengah aja. Ini hanya obstacle ya, penghalang atau obstacle di tengah, warnanya hijau. Lalu yang terakhir adalah sphere. Sphere ini adalah avatarnya, avatar yang akan kita kendalikan. Nah, masing-masingnya ini udah punya material ya, jangan lupa ya. Cara menambahkan material kan misalnya ini nih. Ini materialnya saya hilangkan ya. Ini aja lah materialnya saya hilangkan. Delete. Oke. Dah. Ini kan materialnya nggak punya nih. Ini saya hapus dulu. Saya tambahkan objek plain. Ya. Saya tambahkan 3D object cube, lupa. Nah, nih cube-nya kan masih putih nih. Kita tambahkan material dulu. Create material, mana material ini. Nah, beri warna hijau. Nah, lalu di sini kita ubah menjadi warna hijau. Hijaunya seperti ini ya. Oke. Lalu di drag aja ke sini. Dragnya dari sini ya, dari project lalu ke sana. Posisikan ini supaya ada di tengah. Dah, turunkan. Lalu kita skala supaya dia memanjang sebagai penghalang di tengah begitu. Nah, skenario dari game ini ya, kita rencananya gamenya itu adalah kita mengontrol ini avatar yang warna merah ini supaya bisa pindah dari satu tempat ini ke tempat sana. Bisa bermain-main gitu lah. Sementara ini kita geser dulu. Geser ini supaya kita bisa bernavigasi secara bebas. Lalu bola ini karena akan kita kendalikan ya. Mau kita kendalikan begitu, maka kita perlu menambahkan sebuah script ya. Ketik aja sebebas nama scriptnya gitu, nama programnya Navi bola. Nah, misalnya gitu. Saya udah bikin Navi bolanya udah saya bikin. Nah, di sini Navi bola itu adalah script dimana seperti script dasar itu ya. Library-nya standar. Lalu kelasnya juga standar. Di sini ada satu atributnya, atribut dari rigid body. Atribut pertama dari Jadi atributnya dari kelas ini yang pertama adalah ada satu atribut namanya RG. Itu adalah rigid body. Rigid body sifatnya private, berarti nggak bisa diakses dari luar. Dia hanya diakses di dalam kelas ini. Itu untuk mengambil atribut rigid body dari bola. Jadi gini nih. Saya kembali ke sini ya, ke Unity-nya. Bola ini supaya bisa kita kendalikan, kita perlu rigid body di sini. Nih kalau ini bisa kita remove komponen. Kita tambahkan komponen rigid. Ketik aja rigid lalu pilih rigid body. Rigid body itu adalah fungsi atau komponen dari sebuah objek 3D di dalam Unity ini supaya setiap komponen itu punya karakteristik atau atribut fisik. Atribut fisik adalah dia akan punya massa berat ya. Lalu dia bisa tumbuhkan dengan benda lain.
Dia sifatnya bisa ngerem. Ngerem tuh ini nih. Dia punya massa, dia drag. Drag itu apa sih? Gesekan. Kalau gesekannya 0 berarti dia tidak terpengaruh, gerakannya akan selalu mulus pergerakannya. Nah, nanti kita ubah. Lalu dia terpengaruh oleh gravitasi atau enggak, itu bisa kita atur. Atau kinematik dan seterusnya ya. Collision detection-nya adalah discrete. Udah, balik lagi ke sini. Balik ke ini. Nah, jadi rigid body perlu kita akses dulu supaya kita bisa menggerakkan objeknya melalui rigid body-nya. Jadi kita menggerakkan objek bola ini bukan dari atribut-atribut ini ya, transformasinya bukan, posisi, rotasi atau scale bukan. Waduh, capek kalau kita ngurus itu. Kita manipulasinya berdasarkan rigid body. Lalu kita punya atribut public, tipenya float untuk speed. Speed ini untuk kecepatan gerak bola. Dan public float untuk jump power, untuk kekuatan lompatan bola. Sedangkan ada satu atribut namanya di lantai, itu hanya mengecek dia apakah nyentuh lantai atau enggak gitu. Sebenarnya ini tidak terlalu diperlukan sih sebenarnya. Jadi yang ini aja. Kita save. Kalau kita lihat ke mana, di Unity dia akan compile ulang. Dia cek dulu. Lalu Anda perhatikan ya, scriptnya. Di sini kan ini saya ubah ke atas, move up. Nah, saya suka scriptnya di bawah. Navi bola speednya 0, jump power 0, bisa diakses dari luar kan karena dia sifatnya public. Jadi nanti kita set aja kalau 0 bisa diubah ini ya. Nah, begini. Lalu di fungsi start adalah di inisialisasinya. Ketika gamenya dimulai, maka ada fungsi mengeksekusi sebuah script namanya RG, rigid body, sama dengan get komponen. Get komponen itu ambil komponen di bola ini. Kenapa di bola ini? Karena script ini nempel di bola yang warna merah tadi kan. Jadi ambillah komponen yang ada di bola ini dengan tipe komponennya adalah rigid body. Ambillah rigid body, komponen rigid body yang ada di bola ini, simpan dalam variabel RG ketika inisialisasi. Nah, setelah ini diinisialisasi baru kita beralih ke fungsi update, di mana dalam fungsi update itu kita mulai membuat script untuk menggerakkan objeknya ini. Ada 5 script ya. Pertama nih, if itu seleksi kondisi. Ada input get key. Anda sudah mempelajari ini di video yang sebelumnya ya. Input get key itu maksudnya kalau ada input dari tombol keyboard, yang ditekan adalah huruf D, maka kita eksekusilah fungsi di bawah di dalam ini. Nah, kita rancang supaya D ini adalah untuk gerak ke kanan. Gerak ke kanan perlu kita definisikan dulu ya. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita bikin sebuah variabel 3 dimensi. Variabelnya 3 dimensi itu kenapa 3 dimensi? Karena dunianya 3 dimensi gamenya, maka kita butuh satu variabel yang bisa menyimpan 3 nilai dari dimensi-dimensi di sumbu koordinatnya. Namanya variabelnya adalah kanan, lalu vector free. Kenapa vector free? Karena 3 dimensi tadi itu, 3 dimensi itu adalah ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Nah, sedikit teori tentang koordinat tadi ya. Jadi sumbu X di sini. Jadi kalau kita inisialisasi, tadi kan kita baru membuat sebuah variabel kalau sampai sini. Tapi kalau sudah sampai sini, itu artinya kita memberikan inisialisasi terhadap variabel kanan supaya dia punya arah. Ini arahnya ada di sini. Parameter yang pertama ini adalah sumbu X. Sumbu X itu kalau kita lihat di dunia nyata itu adalah gerak posisi kiri kanan. Nih, kiri kanan ya. Sumbu X itu posisi kiri kanan. Lalu yang parameter yang kedua itu adalah sumbu Y.
Sumbu Y kalau di dunia nyata itu sama dengan posisi atas dan bawah. Atas bawah, lurus ke atas, vertikal itu sumbu Y. Kalau sumbu X tadi kan yang horizontal, kiri kanan. Sedangkan sumbu Y adalah yang atas bawah atau vertikal. Sedangkan parameter yang terakhir, parameter ketiga, itu khusus untuk sumbu Z atau untuk gerak maju dan mundur. Posisi maju dan mundur. Nah, khusus untuk yang kanan, karena kanan ini adalah posisi horizontal di sebelah kanan, berarti kita atur supaya nilai X-nya adalah 10. Kanan berarti nilainya positif 10. Sedangkan yang lain 0. Lalu setelah kita punya arahnya, baru kita panggil RG yang menyimpan rigid body tadi ya. Rigid body tadi kan sudah dipanggil ya, sudah diinisialisasi. Lalu kita beri tekanan add force. Nilai kanan arahnya tadi masukin sini, arahnya kanan kali speed. Speednya berapa? Ditentukan di unity tadi. Ya, tinggal dikalikan aja, baru nanti dia akan berjalan. Lalu berikutnya, if yang berikutnya adalah untuk tombol A. Tombol A ini kita atur supaya dia untuk gerak ke kiri. Gerak ke kiri masih di sumbu X berarti, masih di sumbu X ini ya. Maka kita bikin satu variabel namanya kiri, variabel vektor 3 juga. Kita inisialisasi supaya dia berada di kiri. Bergerak ke kiri ya. Nilainya sumbu X ya kita beri nilai negatif. Lalu sama dengan yang sebelumnya, kita panggil RG add force untuk memberi tekanan ke kiri, kalikan kecepatannya. Begitu pula untuk yang gerak maju. Gerak maju kita deteksi ketika tombol W ditekan. Nah, parameter yang kita berikan untuk maju ini adalah dengan memberi variabel maju berupa vektor 3 juga, di mana sumbu Z-nya yang kita beri nilai 10. 10 itu positif, berarti maju sebanyak 10 poin ke sana. Lalu arah tadi ini kita gunakan sebagai parameter untuk RG add force, maju dikalikan speed. Nah, untuk mundurnya sama. Kalau mundurnya berarti pakai arah mundur, nilainya adalah negatif 10 di Z-nya. Lalu tekanannya adalah diberikan ke rigid body, di mana parameternya adalah mundur kali speed. Sehingga kalau kita ini udah kita save, lalu kita balik ke Unity, kita jalankan dulu ya. Anda perhatikan nilai awal di sini masih 0 nih. Kalau saya gerakkan, dia nggak bisa, saya nekan nih, tekan tombol masih nggak bisa. Berarti ini harus diubah dulu jadi 1. Baru nanti dia bisa jalan. Saya tekan tombol D untuk ke kiri. Nah, ini D. Tombol A untuk ke tombol D ke kanan ya. Tombol A ke kiri. Nah, ini tombol A. Udah. Sampai sini ke kanan. Ngerem, bisa ngerem saya. Saya posisikan ke tengah lagi. Nah, begini. Lalu tombol W untuk ke depan. Ini. Lalu tombol S untuk ke belakang. Oke, nah kita posisikan lagi. Lalu kita bisa bernavigasi seperti ini. Nah, ini bisa navigasi dengan bebas. Geraknya juga bisa bermanuver-manuver ya. Ini. Nah, oke. Seperti ini. Sip. Nah, berikutnya untuk tombol yang lompat. Nah, untuk lompat kita pakai fungsi ini. Input get key beda dengan yang tadi ya. Get key-nya kan pakai karakter. Pakai string. Sekarang untuk get key yang tombol lompatnya kita pakai tombol key code space. Input get key sama seperti yang di atas, tapi parameternya adalah key code titik space, spasi. Kita ingin supaya ketika spasi ditekan dia lompat ke atas. Ya, maka yang harus kita setting adalah kita bikin variabel dulu atau variabel arah ya. Kita tentukan arahnya namanya atas. Vektornya karena atas, berarti kita kembali lagi sumbu Y itu kan untuk atas bawah. Berarti tinggal di setting aja sumbu Y bernilai positif supaya dia lompat ke atas.
Sudah dapat itu, baru kita beri RG add force kali atas kali jump power. Nah, kita cek sekarang. Kita cek di Unity, kita play. Sekarang karena lompat kan, kita geser ini si obstacle-nya, kita taruh di sini. Kita play supaya jadi halangan itu kan ceritanya. Oke. Saya tekan spasi. Oh, belum bisa. Geser ke kiri. Oh, ternyata apa yang salah? Karena masih 0 ini beri nilai 1. Jump powernya 1. Kita coba play. Kiri kanan, lalu lompat. Spasi. Oh, kecil sekali. Spasi. Kecil. Coba kita gedein ya. 5. Saya tekan spasi. Lompatnya itu. Oh. Kalau saya tekan terus, si lompatnya ini kayak melayang begini. Terus saya bisa bikin dia itu kayak Flappy Bird mainnya. Nah, ini kayak Flappy Bird tuh. Nah, karena kita tidak mendeteksi, karena sifatnya adalah ketika kita menekan tombol spasi, kan dia berada di fungsi update kan. Jadi selama dia mendeteksi ada penekanan tombol spasi, pasti masih ditekan gitu, dia akan mengupdate nilainya sehingga nilainya itu dikalikan terus. Posisinya dimulai dari posisi posisi Y dari bola ini ada di mana. Dia akan berawal dari situ sehingga selalu diupdate terus. Jadi sehingga bisa terbang begini akhirnya dia. Keren kan? Cuman ini nggak real akhirnya. Kalau di dunia nyata kan lompat ya sekali aja lompat nekannya selesai. Coba kita lihat juga ya. Kita lihat ketika kita tekan space, kita lihat di sini. Maka Anda perhatikan posisi ini. Posisinya akan naik kan, turun lagi, naik, turun lagi. Begitu pula dengan saya tekan tombol D, sumbu X yang akan berubah. Ini. Naik, positif. Saya geser ke kiri. Yang berubah itu pasti sumbu X-nya. Mungkin yang lain akan berubah sedikit karena ada force yang bersisa tadi ya. Begitu pula dengan sumbu, ini saya rem dulu. Tekan sumbu Z, maka ini ya, tekan W, maka Z-nya berubah. Ini ya. Nih, saya tekan S, ini W. Nah, begitu sifatnya. Oke. Saya balikin ke tengah. Up. Sekarang kita lihat atribut di rigid body. Rigid body dia itu punya drag-nya sifatnya adalah 0. Kalau drag-nya kita beli nilai 5 gimana efeknya? Kita balik ke sini. Oh, lebih pelan ya. Dia lebih ngerem. Ngerem. Maju, ngeremnya lebih cepat. Kalau ini kita kecilin, misalnya 2 gitu ya. Nah, lebih cepat, ngeremnya agak lambat. Itu fungsinya drag tadi. Nah, pengeremannya lebih lambat daripada kalau kita beri nilai 0. Kalau kita beri nilai 0, maka nanti dia sifatnya ngeremnya ya nggak ngerem, kecuali ada halangan. Ini jalan terus dia, nggak ngerem. Lebih baik ini diberi nilai 1 atau nilai positif gitu ya, supaya ada gerakan ngeremnya begitu. Nah, lebih real jadinya. Nah, gitu. Coba kita lompat ya. Kalau lompat masih begini. Nah, untuk mengatasi yang lompat begini, yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke script. Ini kita matikan dulu, maaf. Ini kita matikan dulu. Kita balik ke script. Kita tambahkan ada satu fungsi. Coba ini kan tadi udah lompat ya. Keycode space di sini. Fungsi ini nanti tidak kita taruh di sini, tapi kita tambahkan satu fungsi namanya untuk jadi yang perlu kita lakukan adalah supaya
tadi kan lompatnya si bola ini kalau spasinya ditekan terus dia kan terbang gitu kan. Untuk mengatasi itu kita perlu membuat sebuah fungsi tambahan di mana mendeteksi kalau mendeteksi kalau si bola berada di lantai. Dia hanya bisa lompat kalau ada pijakan lantai. Nah, untuk itu kita perlu deteksi tumbukan antara bola dan lantai. Nah, jadi istilahnya kalau di program itu kita butuh sebuah integer, sebuah variabel atau flag namanya untuk menandai bahwa dia itu berada di lantai atau enggak gitu. Jadi public integer di lantai gitu. Terus udah begini. Lalu kapan mengupdate di lantai ini? Kapan mengupdate-nya? Ya, mengupdate-nya adalah ketika ada tumbukan. Nah, cara deteksi tumbukan gimana? Deteksi tumbukan itu bisa kita lakukan dengan kalau kita tambahkan script ini on collision enter. Yang ini. Anda ketik aja on call gitu nanti pilih ya. On collision enter. Itu maksudnya adalah kalau terjadi tumbukan terhadap antara bola ini dengan objek tertentu, dia akan mengeksekusi di sini. Ya. Lalu kita tambahkan di sini sebuah seleksi kondisi if dulu ya. Parameter ketika collision tumbukan terjadi, di sini kan ada parameter collision. Ini yang kita panggil dulu. Kita jadikan seleksi kondisi ya. Collision titik. Kita ingin mengambil identitas dari objek yang sedang bertumbukan dengan objek bola ini ya. Collision, lalu kita ambil game object dan identitasnya adalah kita pakai tag. Ini. Anda boleh juga pakai name, juga bisa, sama aja. Kita pakai tag aja ya, yang umum ya, yang best practice-nya seperti ini. Lalu tagnya namanya apa dulu? Misalnya kita beri tag lantai, gitu ya. Lalu kita gini. Lalu apa yang kita lakukan ketika tumbukan terjadi dengan tag lantai? Maka di sini kita beri nilai yang tadinya di lantai 0 ya, melayang gitu, jadi di lantai sama dengan 1. Nah, maka karena di lantai ini sifatnya public, berarti harusnya kita bisa lihat di sini. Nah, di lantai ini bisa kita lihat perubahannya nanti ya. Oke. Kita coba dulu. Kita save. Kita jalankan. Nah, tunggu compile dulu ya. Compile dulu. Udah selesai. Perhatikan yang bawah sini ya. Lantainya berubah nggak? Di lantai ini berubah nggak? Kalau kita play, nilainya 0 atau enggak? Nah, ternyata nggak berubah ya. Nah, jangan khawatir. Kalau nggak berubah begitu jangan khawatir. Itu karena dia deteksi tag. Apa yang harus kita lakukan dengan tag ini? Ini kita matikan dulu. Kita pilih sphere-nya. Sphere dipilih. Bola ya. Lalu beralih ke sini inspektor. Kita beri tag. Nah, tag ini berfungsi supaya kita itu mendeteksi objek itu lebih spesifik daripada menggunakan name. Name itu bisa agak ambigu ya. Tapi kalau pakai tag kita bisa sangat spesifikkan objek-objek itu berdasarkan identitas ini. Nah, kita tag dan kita bisa gini. Seandainya ini kan ada tembok ya. Temboknya kan ada 4. Kalau kita mau deteksi ke name-nya kan ada banyak ini, cube gitu. Berarti Anda harus bikin seleksi kondisi di 4 itu daripada susah-susah begitu, mending objek dengan nama yang berbeda. Ini kita beri tag aja. Tag namanya misalnya tambah gitu ya. Tembok. Udah gitu.
Maka sebuah objek yang ini ya, ini kita beri nama tembok. Nah, lalu ini kita beri nama tembok. Maka nanti deteksinya adalah tinggal satu if aja, nggak usah bikin if yang banyak, hanya deteksi ke tembok aja. Nah, sedangkan untuk yang tombol ini, untuk yang bola ini, dia kan ingin mendeteksi kalau bertumbukan dengan lantai. Sedangkan lantai ini kan hanya satu, berarti ya lantai kita berikan satu tagnya bukan tembok, tapi tagnya kita tambahkan ya. Kembali lagi sini, klik ke sini, kan masih untag, kita ganti menjadi add tag, lalu kita tambahkan tag baru namanya klik plus tadi ya, ini plus gitu ya, lalu tambahkan ini biar nggak bingung nih, tembok, ini klik plus, lalu tambahkan lantai, save, lalu pilih lagi si lantai, tagnya adalah lantai, gitu. Udah, deteksi lantainya sudah, ini L-nya kecil tapi ya, berarti kita harus balik ke sini. Oh tadi ininya L-nya kita kecilin. Nah lantai, gitu. Kita save, kembali lagi ke sini, compile ulang pasti. Lalu kita pilih sphere. Anda fokus ke sini, lihat ya, di lantai. Ini kalau saya play, di lantai berubah nggak? Nah, sekarang di lantai sudah berubah jadi satu. Nih, ya. Kalau saya tekan lagi ya, saya tekan spasi. Masih belum berubah kan? Berarti kita harus ubah dulu. Di sini tambah satu fungsi lagi namanya on collision exit. Nah, on collision exit ini untuk mereset nilainya tadi. Pokoknya collision exit, maka udah langsung aja di lantai diubah menjadi 0 gitu. Jadi kalau collision enter itu dia bertumbukan. Ketika tidak bertumbukan dia nilainya 0. Kita save, kita balik ke sini, kita play lagi ya. Perhatikan di sini nanti. Perhatikan lantainya berubah nggak ya? Ini lantainya 1 kan? Nah 0. Nah sekarang 0 nih. Kalau terbang dia. Nah 1 lagi. Tapi ini masih terbang nih, masih sifatnya kayak Flappy Bird. Nah supaya bisa dia itu lompatnya hanya ketika berada di lantai, berarti ya nilai di lantai inilah yang akan kita jadikan seleksi kondisi tambahan untuk yang ini, penekanan tombol spasinya. Jadi tambahin lagi, kalau spasi ditekan dan gitu kan, dan di lantai sama dengan 1, berarti dia berada di lantai, baru boleh lompat di sini, gitu caranya. Kita save, kita balik ke sini. Oke, kita play sekarang. Perhatikan ya. Kita lihat lompatnya masih kayak Flappy Bird atau enggak. Oke, masih proses sedikit. Dah. Kiri kanan, ini masih bisa. Up. Lompat. Nah, lihat. Nah, sekarang lompatnya jadi begini nih. Up. Ini dragnya saya tambah ya. 1 supaya ngerem dia. Nah, ini jump powernya kurang. Kita jadikan 10 ya. Nah, udah nggak bisa terbang, ini saya nekan terus nih. Jadinya gini-gini, lompat gitu akhirnya. Coba. Ini saya tambah 30 misalnya, supaya kayak gede lompatnya. Nah, jadinya gini, lompat. Ini sambil tekan lompat sambil maju. Nah, akhirnya bisa lompat ke sana.
Dah. Oke. Nah, sekarang ini kan apa sih? Masih belum ada game finish sama end-nya kan? Berarti kita tambahkan ya satu deteksi. Ini kan starting point, ini finishnya. Supaya deteksi finish, berarti kita ubah aja supaya yang ini itu jadi finish. Tembok yang ini nih yang saya pilih jadi finish. Saya beri warna lain aja. Saya beri warna finishnya itu warna orange. Orange ya. Ini. Udah. Drag ini ke sana. Udah. Jangan lupa orange ini kita beri tag namanya adalah finish. Nah, pilih lagi yang orange, kita pilih finish. Nah, apa yang kita lakukan? Berikutnya kita update dong di sini. Kalau on collision enter ya. On collision enter berarti jadi bukan masuk di update ya, tapi di collision enter kita cek dulu. Nah, kita cek di sini, kita copy aja nih, copy. Ups. Copy, kita paste di sini. Game tag-nya apa tadi? Finish. Maka nanti kita pakai debug aja ya. System.debug. Debug di mana sih? Console. Atau pakai ini aja lah. Pakai debug.log lalu finish, kita beli nilai finish gitu. Save, kita balik ke mana, ke Unity-nya. Nah, kita lihat konsol ya. Ini kita cek deteksi ini ya. Kita play. Nah, gerak ke kiri. Oke, masih ini ya. Masih bisa. Maju, lompat. Aduh, mundur lagi. Maju, lompat. Aduh, susah jam powernya kurang. 10 dong. Atau 20 nih. 20. Wish. Lompatannya menggila. Nah, mundur. Sambil maju. Kurang jauh majunya. Maju. Nah, finish keluar di sini. Ketika dia menyentuh yang warna orange, dia langsung finish. Ini bisa kita sempurnakan lagi, kita tambahkan ya. Kita tambahkan sebuah teks UI teks gitu ya. Teks. Terus jangan lupa kanvasnya kita, screen space-nya kita ubah menjadi kamera. Kameranya kita pilih scene, ini kameranya. Udah. Lalu kita teksnya kita beri warna, kita beri nama ya. Kosong dulu. Lalu ukurannya, alignment-nya di tengah. Kemudian tadi mana teksnya, belum kelihatan ya. Nah, teksnya ada di bawah sini kan. Kita naikkan ke atas. Kita mengubahnya bisa di sini nih, bisa di sini. Anchor-nya, saya anchor-nya pakai supaya gampang pakai yang kiri. Ya, langsung di tengah aja lah. Gitu ya, dia langsung di tengah. Ah, bebas lah. Ini kiri atas ini. Ini naikin ke atas. Ini kasih nama ya, image. Geser.
Nah itu tulisan finishnya udah keluar nih. Nah, oke. Dah. Lalu beri nama ini teksnya apa tadi namanya? Rename teks gitu ya. Udah. Tapi kondisi awalnya teksnya adalah kalau kita tidak centang berarti begini. Terus scriptnya kita tambahkan nih. Di sini kita perlu deteksi public text. Dan belum bisa ya, berarti harus using Unity Engine .UI lalu teks. Udah gini aja. Lalu teks masuk baru bisa benar. Teks. Udah. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah sesudah teksnya terdeteksi begini ya, sudah kita definisikan. Lalu ketika kolisi terjadi dengan objek finish, maka teksnya yang kita ubah. Kita tambahkan di sini teks titik teks. Kita ubah nilai tulisan teksnya. Teksnya sama dengan finish. Itu. Lalu jangan lupa tadi kan teksnya masih disaktif kan? Berarti tinggal gini teks lalu disaktifnya kita ubah menjadi gini saja. Teks titik ini set aktif, kita beri nilai true. Selesai. Jadi kita kembalikan supaya dia aktif. Kalau nggak dipanggil ini, maka nanti dia nggak akan mengaktifkan teks kemenangan. Nah, tadi kondisi awalnya kan nggak kelihatan ya. Kita coba, yuk. Nah, teksnya ada tapi nggak aktif ya. Dia tidak aktif. Lalu kita play. Coba, ini agak susah nih playnya. Kita ubah dulu bolanya jump powernya harus 25 aja. Nah, sini maju. Oke. Nah, error kan? Nah, error karena belum bisa keluar ya teksnya, karena teksnya belum digeser ke ini nih, yang ini masih none kan. Anda bisa langsung drag teks ke sana. Nah, lalu kita play, kita coba ya. Tadi kan teksnya udah kita drag. Tadi teksnya kita drag ke sini. Udah tambahin, lalu kita play. Oke. Wah, jump powernya masih salah ini. 25 biar gampang. Oke, kita coba. Lompat, oke. Maju, lompat. Terus finish, tapi teksnya nggak keluar nih. Aduh, kenapa ya? Don't worry. Teksnya bisa kita beginikan ya. Ketika kita bisa juga manipulasi begini nih, teksnya ya. Jadi di awal si teksnya ini kita jangan di disable, udah begini aja nggak apa-apa. Tapi kita kosongkan ini. Nah, sama aja kan. Lalu kita balik ke scriptnya, teksnya udah. Lalu kita matikan ini. Udah. Save. Kita compile ulang sini. Dan play. Kita jalankan. Maju, lompat. Masih kecil nilainya.
Nilainya 25 aja, 23 lah. Oke, enter, balik lagi ke sini. Mundur, maju, lompat, maju. Nah, mundur dikit. Nah, agak susah nih. Oke. Finish. Nah, udah keluar hore finish. Oke. Jadi gitu caranya. Dari di sini Anda sudah bisa mengendalikan objek dengan objek yang sudah ada rigid bodinya, lalu sudah bisa deteksi start sama finishnya, spawn pointnya ada, lalu start finishnya, lalu bisa setting atribut-atribut di sana. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.